Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami fi akhir qawlatin wa fi akhir qawlatin wallahu ma'as sabirin. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jamaah salat akhir rahimahullah. Pertama-tama dan paling utama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayah serta inayah kepada kita sehingga pada sore hari ini pada petang malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib di Masjidil Haram yang kita cintai ini tanpa halangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat bersama kita sampai kepada Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnahnya sampai kemudian mudah-mudahan keluarga sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat rahimahullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang handal yang masih berkaitan dengan tahun baru. Masih bulan Januari, belum habis, ini masih di awal tahun. Untuk itu biasanya kalau semakin ke depan, semakin tahun umur kita bertambah. Namun demikian, kalau bagi manusia umur kita bertambah, tetapi bagi Allah adalah umur kita berkurang dan berkurang. Karena apa? Yang lebih tahu, yang maha tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa umur kita itu jatahnya berapa, itu Allah yang mengetahui, kita tidak tahu. Makanya kita tahunya tambah semakin tahun, yang tadinya 60 menjadi 61, yang 61 menjadi 62 dan begitu seterusnya. Namun demikian kalau Allah yang maha tahu bahwa umur kita jatahnya umur 70 tahun umpamanya, itu berarti kita selalu dikurangi terus sampai habis. Maka dari itu biasanya kalau di desa itu kalau ada orang meninggal dunia itu biasanya ada tembung-tembung bibit entek tulisi. Dan ternyata di situ karena Allah menjatah atau memberi waktu atau umur sekian puluh tahun sehingga dikurangi semakin lama semakin habis. Maka dari itu manusia tidak lepas atau mungkin masih tetap kita berdoa, yaitu doa panjang umur dan berkah umur. Maka doanya Allahumma tawil umurna fi ta'atika wa ta'ati rasulika waj'alna min ibadikas sholihin. Ini doa minta panjang umur. Namun demikian kadang-kadang kita kalau ditanya oleh saudaranya, "Halo, apa kabar?" Jawabnya, "Alhamdulillah baik, sehat." Nah, padahal untuk melengkapi kata-kata itu biar sempurna ya sehat wal afiat. Kalau hanya sehat, biasanya sehat itu kalau hanya sehat saja berarti mungkin hanya sehat jasmaninya saja, hanya jasmaninya saja. Tetapi kalau sehat wal afiat itu berarti sehat jasmani dan rohani. Maka kadang orang gila itu sehat pol itu kadang tidur di trotoar, tidur di pinggir kali tanpa saya tidak memakai baju pun di situ bisa merem dan juga bisa tidur nyenyak, tidak gelisah. Karena itu sehatnya adalah tidak wal afiat. Makanya kita lengkapi kalau ditanya alhamdulillah sehat wal afiat. Berarti di situ sudah mengandung arti ternyata alhamdulillah sehat jasmani dan sehat rohani, namanya kemudian. Maka Allahumma qawwi umurna tadi yang saya sampaikan situ yang artinya ya Allah panjangkanlah umur kami dalam menaatimu dan menaati Rasulmu serta jadikanlah kami dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Nah, tadi diikuti karena sering kita nawar bahwa umur kita mungkin hanya berapa tapi masih kenyang, masih nawar. Kalau banyak Allah berikanlah umur panjang. Tapi kalau umur panjang nggak manfaat, nggak barokah, belum sewu umurnya panjang, tapi kadang belum sewu sakit-sakitan. Nah itu berarti tidak manfaat. Tetapi kalau kita sehat walafiat, umurnya panjang, bermanfaat, barokah, semakin lama semakin bagus, itu namanya
Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk memakai atau untuk menggunakan sisa umur kita ini dengan sebaik-baiknya. Maka di sini ada hadis, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi atau silaturahim. Maka sangat bermanfaat sekali. Di sini Rasulullah menganjurkan bahwa kita itu supaya saling silaturahim, yaitu memanjangkan umur kita. Maka jangan disepelekan meskipun silaturahim, mungkin punya saudara yang jauh dan mungkin tetangga separuh, ini sering kita ketemu silaturahim, itu juga memanjangkan umurnya. Ini di sini adalah hadis riwayat Bukhari, berarti hadisnya sahih. Maka itu apa saja yang kita artinya kita nanti yang kita tunggu-tunggu, bahwa kita sekarang umur berapa, mudah-mudahan kita masih lebih baik di tahun yang akan datang. Kalau bulan puasa ya Allah, mudah-mudahan saya masih menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Itu doa kita. Jadi untuk hal-hal yang semacam itu, di sini kalau menurut Islam, umur yang panjang adalah umur yang diisi dengan amal soleh dan perbuatan baik. Beberapa amalan yang dapat memanjangkan umur adalah ada beberapa hal di sini, adalah berbakti kepada orang tua. Itu berarti kunci utama, meskipun orang tuanya sudah meninggal, dua-duanya sudah menjadi anak yatim piatu, tapi kita selalu berdoa memohon ampun, doa untuk kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu menjadi silaturahmi. Seperti sesuai dengan hadisnya tadi, bahwa silaturahmi sangat penting sekali. Kemudian berbuat baik apa saja, berbuat baik apa saja, juga tangga terbaru misalnya saudara juga kita selalu berbuat baik. Kemudian berdoa, selalu berdoa seperti tadi, mohon dipanjangkan umurnya, segala istilahnya panjang umurnya, manfaat, barokah dan lain sebagainya. Kemudian adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Di sini ada juga berpikir positif dan tersenyum. Ini memanjangkan umur kita. Kemudian yang terakhir adalah menjaga tali silaturahim. Ini tapi di mana-mana ya anjuran-anjuran seperti itu tidak hanya untuk ombel-ombel, tapi mari kita bersilaturahim, ketemu dengan tetangga, bersalaman-salaman. Ini juga menggugurkan dosa-dosa yang kita punyai sedikit demi sedikit. Kita selalu beristighfar, sehingga kita bisa mengurangi hal-hal yang artinya dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan kita juga selalu berkurang untuk dosa-dosa yang kita ada di badan kita dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, insya Allah masih bisa diteruskan di insya Allah besok pagi, mudah-mudahan dibangunkan oleh Allah, dan insya Allah kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.